nabi-nabi, Mesias itu Tuhan. Nah, makanya ketika Yesus bertanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan? Nah, oke, kita lihat dalam Matius. Sabar, pace loading, biar puas. Saya kasih dalilnya. Catat semua baik-baik. Ya, Matius pasal 16. Nah, pace loading ini lumayan baik lah orangnya ya. Kalau yang lain udah kepanasan nih. Udah diturunin. Matius 16 ayat 16 sampai ayat yang Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Mesias, anak Allah yang hidup. Ada dua kata penting. Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus," ya pagi. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ada dua kata penting. Mesias, tadi saya sudah jelaskan, Mesias itu adalah Tuhan, anak Allah. Anak Allah. Anak Allah itu apa? Allah itu sendiri. Di mana buktinya? Ya, Yohanes pasal 5. Nah, sama seperti istilah anak tangga tadi. Makanya ini tertawa mengerti atau nah? Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Itu istilah anak. Ya, ketika Yesus menyatakan bahwa Bapaknya bekerja sampai sekarang, dia pun bekerja sampai sekarang. Orang Yahudi berpikir, wah, ini orang menyamakan diri dengan Allah. Nah, karena dia menyatakan sebagai anak. Gitu. Jadi pace loading sebenarnya banyak hal yang harus dipelajari agar tidak tersesat di jalan sendiri. Di dalam memahami Alkitab. Ya silakan. Nah, oke. Pak Pendeta, mending Anda punya sertifikat kependetaan itu, Anda kasih sama saya, sama gereja Anda saya kontrak. Cuma Anda mengajari. Yang Anda berbicara ini bukan dengan Anda punya jemaat. Sabar dulu, sabar. Jangan kau kepanasan, sabar. Sabar, jangan kau kepanasan. Sabar, gantian dulu, jangan kepanasan. Ya, Fose, Islam Kristen. Halo. Yo, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan open cam. Oh, ini bukan di apa ini open cam? Silakan open cam. Di sini wajib open cam, fardu ain. Wajib. Silakan. Belum bisa, Bang. Belum bisa. Oh, kalau begitu saya izin turunkan ya, karena soalnya di sini khusus open cam dulu. Ini izin bicara dulu, tidak apa-apa kita ini toh. Tidak boleh. Agustinus. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat Agustinus. pagi. Silakan open cam. Pastor Loading. Ya, open cam dulu, Bang. Ya, selamat pagi dulu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Agustinus yang baik hati tidak shalom. Shalom. Ya. Silakan. Ya. Jadi gini Loading, kau jangan paksakan. Saya sudah undang kamera. Buka dulu kamera Pak Agustinus ya. Saya sangat menghargai Anda. Silakan buka kamera. Oke. Ya. Buka kamera, kita ngobrol santai. Silakan. Ya. Anda punya hak membela keimanan Anda. Silakan Pak. Jadi gini Loading. Saya secara pribadi, walaupun bagaimana penjelasannya orang Kristen tentang ketuhanan Yesus, kamu berusaha mencari celah untuk tidak mau menerima. Karena kamu bertanya bukan untuk mau mengerti dan memahami, tetapi kau mau bertanya itu dalam rangka untuk bagaimana ya mencari celah untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu.
Itu pertama. Yang kedua, seperti yang Pak Pendeta tadi katakan, bahwa itu butuh penjelasan. Ini bukan matematika. Bibel itu bukan matematika. 1 tambah 1 2, tambah 1 3. Bukan begitu. Karena itu seperti juga dalam agama Islam, ada juga yang disebut dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang dipakai untuk mendekatkan pada kebenaran yang sesungguhnya apa yang dinyatakan dalam Quran dan kitab, kan begitu. Nah, kamu akui bahwa dalam Islam juga ada tafsir ya. Nah gitu. Untuk apa tafsir itu? Sudah? Itu dalam rangka untuk mendekatkan pengertian kita pada arti yang sesungguhnya dan maksud yang sesungguhnya. Sudah? Gitu, Bang. Iya. Oke, Iya, baik. iya. Oke, saya tidak bisa pungkiri ketika Anda mengatakan bahwa kitab suci itu butuh ditafsir, itu sepakat saya. Iya, iya, sepakat. iya. Ya. Tapi sangat bodoh di atas bodoh dan botol di atas botol. Contohnya begini. Ketika di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah HP, tiba-tiba datanglah pendeta menafsirkan bahwa ini adalah TV. Itu pendeta gila. Sabar dulu, ya. Ketika di dalam seandainya, ketika di dalam Bible Anda sudah tertulis bahwa ini adalah handphone. Ini adalah handphone. Kutanya sama Anda jujur Bapak ya. Ini saya bertanya dari hati ke hati. Ya, saya bertanya dari hati ke hati. Ketika di dalam Bible sudah tertulis bahwa inilah adalah handphone. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan kepada Anda bahwa oh itu TV. Itu pendeta lurus apa bengkok? Jujur. Sudah. Ya, pendeta lurus apa bengkok itu dulu. Pendeta lurus apa bengkok? Dengar dulu. Iya, silakan. Tidak dijawab itu dulu. Saya masih lanjut narasi saya. Saya hanya minta butuh konfirmasi jawaban dari Anda. Ketika sudah tertulis di dalam Bible Anda bahwa ini adalah handphone, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah TV. Berarti itu pendeta jujur apa tidak? Itulah yang dikatakan dibutuhkan tafsir. Iya, ini sudah tertulis handphone. Dengar dulu. Kenapa itu Anda katakan itu handphone? Bukan saya katakan handphone. Ini dengar dulu. Iya. Dengar dulu. Makanya butuh tafsir. Kenapa itu dikatakan handphone? Dia lihat dari sudut pandang mana bahwa itu handphone. Dulu belum ada handphone, katakanlah seperti itu. Halo Bang. Pagi Pak Ustadz. Ya silakan open cam Pak. Dari Katolik apa Protestan? Jangan modal nekat. Nah itu kita diskusi, kita modal belajar. Silakan Pak. Mau tanggapi tadi apa mau tanggapi tema saya? Silakan Pak. Ya. Artinya kan kita ini dalam arti berdiskusi, kita harus berdialog dan memberikan edukasi ya terhadap Pak Ustadz. Dalam arti bahwa penjelasan yang harus kita sampaikan itu akurat ya. Mantap, sepakat saya Pak. Sepakat. Dasarnya juga Pak Ustadz juga memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman secara komprehensif. Kekristenan juga bisa menerima hal-hal yang masuk di akal ya. Wih, luar biasa Bapak ini. Itu memberikan referensi bagi kita ya, umat beragama. Yang kuncinya sini kita saling toleransi, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing Pak Ustadz ya. Betul sekali Pak. Tunggu, Tapi Pak saya Ustadz. konfirmasi dulu Pak ya. Anda Ustadz. dari Kristen mana? Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz, saya mau ambil dulu sebentar. Tidak, saya konfirmasi saja. Anda dari Kristen mana? Katolik apa Protestan? Saya Kristen Protestan Pak Ustadz. Oke, siap. Silakan. Lanjut. Sebentar Pak Ustadz.
Jadilah Kristen seperti ini, kan begitu. Ya disampaikan itu, ini orang-orang waras ini. Mudah-mudahan tidak salah puji. Terlalu paksa loading, harus dipaksa. Doktrin itu agar mereka punya doktrin terpisah harus dipaksa. Dipaksa berlandaskan dalil mereka, bukan dipaksa masuk Islam. Dipaksa memahami Bible mereka sendiri, bukan dipaksa orangnya harus masuk Islam. Islam itu tidak ada masuk Islam secara paksa, tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di sini, begitu. Kita di sini seperti Bapak ini bilang baik, toleransi luar biasa. Nah, ini saya akui sama beliau ini. Silakan, Pak. Ya. Jadi memang saya kenal Pak Ustadz ini dalam arti memang pertanyaan-pertanyaannya ya yang sangat masuk di akal ya tentang iman Kristen. Ya. Dan memang pemahaman-pemahaman ya secara literatur dan secara rohani juga memang tidak bisa juga kita perpadukan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Bapak geser sedikit HP, Pak, soalnya netizen bilang silau karena pancaran cahaya dari belakang. Nah, mantap, Pak. Siap. Lanjut, Pak. Saya dengar, Pak. Kalau Anda seperti ini, saya paling senang dengar. Silakan Anda membela keimanan Anda berlandaskan dalil-dalil agar tidak jadi penipuan. Masalah saya percaya atau tidak, yang penting sudah ada tertulis dalam kitab suci Anda, itu saya sangat toleransi. Silakan. Ya, memang berdasarkan dalil atau kebenaran itu sendiri memberikan kita penegasan terhadap keyakinan kita masing-masing. Dan memang Pak Ustadz Loading ini ya, saya melihat viti-vitinya dalam arti memang punya ilmu pengetahuan yang sangat meluas tentang Bible ya. Jadi kekristenan juga sebenarnya harus belajar ya. Dalam arti bukan mengikuti, artinya bukan memberikan pemahaman terus kita masuk Islam, tidak. Supaya kita mengerti identitas Betul, kita. Pak, sangat sepakat sekali, Pak. Maksud saya begini, Pak, ketika ada terjadi diskusi seperti ini dan kita diskusi yang secara ilmiah, intelektual, agar kenapa? Agar Kristen keimanannya semakin kuat, Islam pun keimanannya semakin kuat. Masalah saya dibaptis atau dia mau bersahadat itu kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan bukan dia yang memilih aku tetapi aku yang memilih dia? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Sebagaimana di dalam Islam itu, mayyadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Nah itu, kan? Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan kepada dia tidak akan bisa. Tetapi jikalau Allah sudah sesatkan seorang hamba, maka seluruh dunia mau tunjukkan jalan yang lurus tidak akan bisa. Jadi kita berdiskusi. Makanya saya mengatakan begini, Pak ya. Kalian sebagai Kristen, kalian punya kitab suci. Saya sebagai Islam, saya punya kitab suci. Ketika kita berdialog, berarti kita memakai kitab suci. Karena dengan kitab suci inilah kita tahu Tuhan kita siapa. Dengan kitab suci inilah kita tahu apa aturan Tuhan, apa larangan Tuhan. Tugas kita manusia itu mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Pertanyaan saya bukan pertanyaan mengejek. Pertanyaan saya itu pertanyaan yang ketika mereka mau mempelajari, maka mereka akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Contoh tadi seperti analogi. Jikalau di kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah televisi, ini adalah TV. Berarti penjelasannya kurang, berarti penjelasannya ini dia mau merangkai kata. Sebagaimana yang saya pahami, kami orang Islam tidak boleh menafsirkan kitab orang. Ya, kami hanya membaca yang tertulis. Ketika saya membaca Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Ketika saya membaca Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ketika dia menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak apa-apa dia menjelaskan begitu kepada saya. Yang penting dalilnya mana? Nah, yang anehnya ini, ketika dia menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, setelah saya meminta dalilnya, dia mengatakan, oh Yesus tidak pernah mengatakan bahwa minta disembah untuk dirinya. Tidak pernah. Bukan itu yang saya tanya. Kalian mau menjelaskan tentang apa itu keimanan kalian? Keimanan kalian berlandaskan kitab suci. Di mana dalil? Contohnya begini, Pak ya. Tadi seperti Pak Pendeta yang kabur. Saya bilang Pak Pendeta sampai sekarang menuhankan Yesus. Baik.
Apa arti Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, dan pengajaran. Saya minta satu dalil. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dia. Sehingga sampai sekarang orang Kristen menuhankan Yesus. Kalau pengajaran Yesus bertuhan kepada Allah Bapa, ada dalilnya. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Dalil yang kedua, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus mengajari murid-muridnya apa kalau berdoa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Berarti pengajaran Yesus itu bertuhan kepada Bapa yang di sorga. Nah sekarang saya minta, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Karena kalau sekarang orang Kristen menuhankan Yesus, berarti dulu murid-muridnya itu menuhankan Yesus. Dan ketika murid-murid menuhankan Yesus, berarti murid-murid ini dapat pengajaran dari Yesus. Nah itu, coba Bapak berikan pencerahan kepada saya. Kalau penjelasan saya salah, silakan Bapak. Luruskan Pak, silakan. Ya. Memang Pak Ustadz Loding penjelasannya secara otentik. Itu adalah Alkitabiah ya. Kebenaran yang tentunya merupakan dasar untuk kita berpijak. Memang seperti diilustrasikan tadi Pak, yang namanya HP tidak bisa kita tukar dengan televisi ya. Tetap dia HP. Yang namanya televisi tidak bisa kita akumulasi, taksirkan dengan HP karena berbeda metodenya, berbeda sifatnya dan berbeda wadahnya. Itulah sebabnya saya juga memahami dan mengerti memang mengapa para hamba-hamba Tuhan pendeta atau orang-orang Kristen ini sebenarnya kita harus lebih menggali lagi ya. Menggali secara komprehensif Alkitab karena ini adalah milik kita, iman kita. Kekristenan itu harus bertumbuh, memahami dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif. Makanya orang Kristen itu seringkali berdebat itu bukan dalam arti bahwa kita juga tidak meremehkan, tapi kita tidak punya kita tidak punya dasar yang komprehensif. Sehingga apa yang kita jelaskan itu berbeda dengan konsep berpikir secara logika. Makanya selalu ada benturan, sistematisnya ini tidak logis. Sehingga kita penjelasan terlalu banyak, kita memahami dan kita mengerti, kita dasari atas sebuah pernyataan-pernyataan yang tentunya berdasarkan nubuatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpijak pada konsep atau kebenaran yang telah disampaikan tadi Ustadz, memang Yesus adalah hamba Tuhan, itu telah dijelaskan dalam Injil. Yesus seorang utusan, itu telah dijelaskan. Dan tentunya para nabi juga menjelaskan hal itu. Dia datang ke dalam dunia dalam Yohanes 3 ayat 16. Oke, mungkin hanya itu Pak Ustadz. Kita tidak artinya saya menjelaskan ini, tentunya saya hanya memberikan juga pandangan terhadap kekristenan, bahwa kekristenan ini juga yang pertama, kekristenan ini harus menggali Alkitab secara komprehensif. Yang kedua, betul, mantap. Tidak apa-apa, Anda apa saja, Anda silakan berikan pencerahan. Semoga dari lisan saya mereka tidak mau mendengar, tetapi dari lisan Anda mereka mendengar. Maksud saya begini, kenapa kalian tidak kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya? Seakan-akan mereka mau menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia adalah Tuhan. Nah, pemikiran saya begini Pak. Pemikiran saya begini, kita ini diberikan akal. Ya, senjata yang paling tertinggi dalam tubuh kita itu yaitu akal. Ya. Senjata yang paling tertinggi pada tubuh kita yaitu akal, ya. Nah, ketika Tuhan memberikan kita akal itu kita pakai untuk berpikir. Dulu saya berpikir begini, Pak. Masa ciptaannya cuma satu, bumi satu, matahari satu, bulan satu, tapi Tuhannya kok bisa dua ya? Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam. Kalau seandainya Tuhannya orang Islam salah, seandainya Tuhannya orang Islam tidak benar, maka saya ini punya keluarga, saya punya anak dan istri.
Otomatis saya mau cari hidup yang kekal. Kita semua butuh hidup yang kekal, Pak. Nah, jangan-jangan Tuhannya Islam ini salah. Kalau Tuhannya Islam salah, berarti saya akan masuk Kristen. Karena saya butuh hidup yang kekal. Nah, begitu saya mengkaji, apakah benar di dunia ini Tuhan dua? Begitu saya mengkaji, Pak, ternyata saya melihat pengajaran Nabi Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad sama. Contoh, di dalam ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, ketika Musa kembali kepada Tuhan, datang lagi Yesus. Ternyata Yesus ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan perkataan yang pernah dikatakan oleh Musa. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, datang pula Nabi Muhammad SAW. Ternyata saya baca sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Nah, Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, terus Kristen sekarang mereka dapat pemahaman dari mana Tuhan tiga di dalam satu. Ketika saya bertanya kepada mereka, apa yang jawaban dari mereka? Oh, itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Untuk memahami Tritunggal tidak boleh pakai akal. Bahkan yang mengatakan itu adalah seorang pastor. Coba. Saya ngelek Pak Pendeta. Iya, silakan lanjut Pak Pendeta. Silakan. Memang Pak Loding bisa dengar? Pak Loding. Iya, silakan. Silakan dengar. Ya, memang Ya. apa yang Bapak sampaikan itu memang harus kita pertanggungjawabkan secara iman ya. Memang yang pertama adalah memahami Siap, silakan. ya, memahami kebenaran ini secara absolut itu. Memang dua hal yang kontras juga Bapak ya, karena iman Kristen dan pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita Islam ini kan kontras. Artinya memang secara fiksual bahwa ini juga memberikan penegasan sesungguhnya memang kita harus menjelaskan secara secara jelas dan terstruktur. Karena dari mana pada awalnya Yesus datang ke dalam dunia, kemudian apa yang dilakukan Yesus, dan dia punya peranan sebagai guru, sebagai utusan, sebagai nabi. Kemudian bisa monitor saya? Iya. Ya, bisa. Adakah suara saya? Cek. Suara saya adakah? Jelas Bapak. Oke, silakan. Ya. Iya. Jadi memang kalau kita merujuk pada pernyataan murid dan pernyataan Yesus Kristus, selalu dia mengedepankan bahwa sembahlah Tuhan ya, karena sembahlah Bapa, karena sesungguhnya memang peranan Yesus dia diutus sebagai seorang juru selamat dalam Yohanes 3:16 itu, dan memang ini merupakan amanat dari Bapa di sorga untuk menyampaikan visi dan misi untuk keselamatan. Tapi juga kita harus paham bahwa Yesus di muka bumi ini tentunya melaksanakan tugas dan pelayanan selama 3,5 tahun. Dan dia dapat memahami dan mengerti bahwa keadaan dan keberadaan atau esensi manusia itu yang telah dialami oleh manusia itu. Sehingga dalam Yohanes 13 ayat 13 berkata, aku guru dan Tuhan. Dan kata itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, itu. Jadi dua hal juga dalam konteks ini, bahwa dia adalah seorang mentor dan dia adalah Tuhan. Dalam arti bahwa
Dia ketika dia masih di dunia ini, dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai utusan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru. Tapi ketika dia naik ke surga, dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berkuasa untuk menjalankan tugas atau peranan sebagai seorang Tuhan. Makanya kalau duduk sebelah kanan Allah Bapa ini dalam statusnya adalah status yang terhormat. Dia punya kedudukan yang sama dengan Bapa di sorga. Oke, kalau nanti kita terlepas dari pernyataan saya ini, tentunya itu juga membuktikan bahwa dalam Matius 26 ayat 63 ayat 64, apakah engkau anak Allah? Jawabnya, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi pernyataan dari Pak Loding tadi itu menggambarkan peristiwa-peristiwa ketika Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, dalam sebuah pelayanan. Makanya dia tidak disebut dia adalah Tuhan, karena tentunya bangsa Israel tidak akan menerima dia sebagai anak tukang kayu. Oke, begitu Pak Loding. Oke, siap. Terima kasih. Coba Anda baca Markus 10 nomor 40 kalau Anda mengatakan bahwa dia berkuasa. Markus 10 ayat 40 di situ dikatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Berarti ketika Anda mengatakan dia punya kuasa duduk di situ, itu tidak bisa Pak. Karena begini, nah Anda mengutip tadi Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan tuan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nah di situ adalah tuan, karena di terjemahan lama itu tuan. Kenapa di terjemahan baru jadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, coba Anda baca seterusnya. Lihat, saya baca seterusnya ya. Kita baca di Yohanes 13:13. Perhatikan, Yohanes 13:13. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini kita pakai kata Tuhan dulu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau engkau membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, sementara Yesus ini diutus oleh Bapa. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, Bapa ini menurut Yesus siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi kalau kita pakai kata Tuhan, di situ pas. Karena begini Pak, kurios itu mempunyai dua makna. Bisa Tuhan, bisa Tuan. Kurios kalau kita lihat kan, bisa Tuhan, bisa Tuan. Kenapa mempunyai dua makna? Karena tergantung kita mau sandangkan kepada siapa. Contoh bisa, kata bisa. Kata bisa, kalau kita sematkan kepada manusia, itu menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, dia bisa bawa motor, dia bisa bawa kapal, dia bisa bawa pesawat. Itu menjadi kelebihan. Tapi kalau kata bisa kita sandarkan kepada hewan, maka dia jadi racun. Bisa ular, bisa kalajengking. Jadi tergantung kita mau sandarkan ke mana. Sebagaimana kata rob. Kalau kata rob kita sandarkan kepada manusia, berarti menjadi robul bait, pemilik rumah. Saya pun rob, saya pemilik rumah. Tapi kalau rob kita sandarkan kepada Allah, maka dia akan menjadi Robbil Alamin, pemilik langit dan bumi. Nah, kata kurios, kalau kita sandarkan kepada Bapa menjadi Tuhan langit dan bumi. Kalau kita sandarkan kepada Yesus menjadi Tuhan. Karena untuk mendapatkan gelar Tuhan, syaratnya harus dia pencipta langit dan bumi. Sebagaimana seorang syarat untuk mendapatkan gelar presiden, dia harus menjadi pemimpin negara. Kalau dia pemimpin tapi pemimpin daerah, tidak bisa dapat gelar presiden. Karena untuk mendapatkan gelar presiden, dia harus menjadi pemimpin negara.
Kalau dia pemimpin juga, tetapi pemimpin daerah, tidak bisa dia mendapat gelar presiden. Karena presiden itu bergelar hanya pemimpin negara. Sebagaimana Yesus. Yesus ini kan diberikan kuasa oleh Bapa. Berarti dia tidak bisa diberikan gelar Tuhan. Begitu. Tapi diberikan gelar Tuan. Tuan. Tuan tanah, Tuan takur, Tuan domba. Makanya Yesus itu kan penggembala domba kan yang diutus. Nah, coba Bapak, coba sama-sama kita belajar, Pak. Apakah pemikiran saya dengan Bapak ini sama atau berbeda? Bapak mengatakan bahwa menjawab itu dengan iman. Saya sangat setuju, Pak. Namun keimanan kita ini berlandaskan apa? Keimanan kita berlandaskan kitab suci kita. Anda punya kitab suci, saya punya kitab suci. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Pendeta kan. Tadi saya bilang begini. Ketika Kristen bertanya kepada Islam, maka Islam harus membuka kitab sucinya, menjawab pakai kitab suci. Islam tidak boleh menjawab sembarangan tentang pertanyaan dari Kristen kepada Islam kalau tidak membuka kitab suci. Karena kalau dia menjawab sembarangan, dia mengarang-arang, maka yang marah bukan orang Kristen lagi, tetapi orang Islam yang akan marah. Karena saya memberikan penjelasan ngaur kepada orang Kristen. Begitu juga. Dan ketika saya menafsirkan kitab Anda, yang akan marah sama saya bukan Anda sebagai Kristen lagi, tetapi orang Islam sendiri yang akan marah kepada saya. Karena saya menafsirkan kitab orang. Nah, contohnya begini, Pak ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda buka di situ. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini saya selalu bertanya, ini sosok siapa? Ini sosok siapa? Kalau inilah sosok Tuhan, bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan yang tidak dapat dilihat dan Tuhan yang tidak dapat terhampiri? Bagaimana cara penjelasannya orang Kristen kepada kami orang Islam yang bertanya, berlandaskan kitab yang dia pegang? Karena rata-rata yang saya dapatkan itu, setiap pertanyaan itu mereka menjelaskan dengan selera mereka masing-masing. Makanya di komal saya ini tempat berkelahinya Oten. Karena yang satu menjelaskan lain, yang satu menjelaskan lain. Akhirnya penjelasan mereka saling bertabrakan, satu sama lain saling ego, akhirnya jadilah mereka setiap malam berkelahi di tempat saya. Tetapi kalau kami Islam, Pak, ketika Anda bertanya kepada saya, dan di atas komal ada kawan saya, dan kawan saya itu lebih paham agama daripada saya, walaupun saya tahu, saya masih memberikan dia kesempatan untuk menjawab. Itulah adab. Tapi terkadang kalau Kristen, contoh kepada Anda paham Bibel, datanglah Kristen yang cuma modal sekolah minggu. Begitu saya bertanya, dia bilang, Pak Pendeta tidak usah jawab, biar saya yang jawab. Begitu. Nah, ini yang susah. Nah, silakan, Pak.